Halo semuanya, kali ini gue pengen review Mono 75 by Vortex Series. Ini adalah lini terbaru dari Vortex Series. Harganya cuma 300 ribuan, kalian bisa milih ada yang Mono 65, 75, dan 87 atau yang TKL. Dan kali ini gue jajan sendiri yang Mono 75-nya. Kenapa keyboard ini cukup istimewa? Karena menurut gue dari looks-nya ketika teasernya keluar di Instagram mereka gitu ya, gue cukup suka. Nggak alay, menurut gue desainnya nggak norak gitu ya. Terus yang bikin menarik adalah ya karena di harga 300 ribuan dia udah pakai gasket mount dan udah ada dampening foam dan teman-temannya udah cukup lengkap lah di dalamnya. Yang bikin harusnya typing feel-nya ini udah cukup enak banget. Dan kalau dimodif lebih lagi atau kalian bisa jadiin ini sebagai kanvas buat kalian iseng-iseng rakit keyboard murah gitu ya. Ini menurut gue cocok banget. Sebelum kita lihat ke bawah jangan lupa subscribe dan langsung aja kita lihat, kita unboxing bareng-bareng si Mono 75 by Vortex Series ini. Oke, untuk packaging dari Mono 75 kurang lebih kayak gini, simple banget. Boxnya tulisannya Mono karena dia ada versinya ada hitam dan warna putihnya. Kalian bisa pilih dari ketiga jenis keyboardnya yang layoutnya 75, 65, atau 87 tadi atau TKL. Di belakangnya simple, dikasih lihat layout keyboardnya, sosial media Vortex Series, kalau sosial media gue ini, dan ada spesifikasinya. Di sini kita dapetin kabelnya yang cukup panjang, tapi dia bukan braided sih, kabel biasa. Ada buku petunjuk yang kalian bisa baca-baca, dan kalian juga bisa download aplikasi untuk si keyboard Vortex Series yang varian mono ini. Ada yang 75, 65, 87, semua ada softwarenya. Sama di sini kita dapetin keycap spooler dan switch spooler, sama ada keyboardnya kurang lebih kayak gini untuk layout 75-nya. Di sini ada LED-nya yang RGB yang kalian bisa setting juga di aplikasinya nanti. Buat bagian keyboardnya sendiri kalau gue lihat dari review-review teman-teman yang lain juga, untuk si Mono 75 dia beda dari sebelah kanan, kalau Mono 65 dan 87 ada di sebelah kiri. Baik lagi gue ingetin ada dua varian, ada varian warna hitam dan varian warna putih, dan kali ini yang varian warna hitam. Di belakangnya ada 4 rubber feet dan ini juga feetnya bisa kalian angkat. Dia ada 2 ketinggian gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk typing soundnya kurang lebih kayak gini. Untuk typing testnya kurang lebih kayak gitu, dan dia ini udah gasket mount seperti yang dibilang. Kalian bisa lihat aja nih flexnya cukup membal gitu ya, karena dia udah gasket mount. Cukup enak sebenarnya menurut gua, udah cukup oke. Terus mungkin langsung kita buka aja di sini. Keyboardnya cukup gampang, kalian cuma butuh prying tool atau ya kalau nggak ada pakai kartu aja kayak gua. Dan bukanya kurang lebih kayak gitu, cukup mudah. Nah kalau kita lihat di sini dia udah pakai ini EVA foam harusnya, jadi dia dampeningnya udah ada EVA foamnya. Yang gue juga nggak ngerti ya, mungkin ini untuk castingan si plastiknya ada untuk baterai gitu ya, untuk keyboard Vortex Series lainnya mungkin. Tapi kayak sayang aja gitu, tiba-tiba di sini ada kopongnya. Di next video coba nanti kita tambahin dan kita oprek-oprek lah sampai jadi oke. Dia untuk PCB-nya kurang lebih kayak gini. Dia udah ada daughterboard-nya. Kita coba bongkar semua. Untuk plate-nya kayak gini, dia ada karet diffuser-nya sini buat LED-nya. Ini kerangkanya cukup mudah dibuka juga ya, jadi kalau kalian ada pengen warnain sendiri gitu ya, kalian repaint sendiri, kayaknya harusnya gampang gitu loh. Dan ini dia untuk keyboardnya dengan PCB-nya. Dan di sini kalian bisa lihat ini udah pakai gasket mount-nya. Jadi yang bikin dia membal salah satunya itu ya, dia plate-nya ini resting di frame-nya, yang bikin ya dia ketika di typing ya jadi membal gitu. Kita juga bisa lihat di sini dia untuk dampeningnya dia udah ada foamnya juga di antara lapisannya ini. Terus ini dia juga udah pakai flex cut polikarbonat. Kalian bisa lihat di sini yang di bagian gasket-gasketnya ini di mounting. Kalau udah kayak gini sih nggak banyak yang bisa kita lakuin menurut gua, karena udah cukup gitu ya. Paling oprek-oprek yang bisa dilakuin ya kita bisa tape mount juga di sini. Nah mungkin switchnya di lubing dan stabilizernya juga di lubing. Nah ini untuk keycapsnya sendiri dia udah OEM profile, dia udah ABS double shot, udah cukup oke sih, mengingat dia 300 ribuan doang guys. Ini di polikarbonatnya juga ada dampening foamnya juga. Terus kalian juga bisa lihat di stabilizernya itu udah ada factory loopnya juga tuh. Untuk switchnya sendiri ini namanya adalah JX Jet White linear 3 pin, dia udah factory loop. Terus untuk PCB-nya dia udah hot swap 5 pin dan juga dia udah short facing. Kurang lebih untuk dalamannya dari si Mono 75 itu aja. Sekarang kita coba pasang lagi keyboardnya.
Dan kurang lebih seperti itu. Ini kalau dicolok kalian bisa ya kelihatan nggak kelihatan lah ya, tapi di sini kalian bisa lihat belakangnya itu ada LED putihnya doang untuk semua keysnya, dan RGB-nya emang cuma di bagian garis ini aja. Dan kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita balik ke atas dan gue akan kasih kesimpulan gue soal keyboard dari Vortex Series Mono 75 ini. Kurang lebih itu dia teman-teman untuk unboxing, dan kita udah oprek-oprek dalamannya untuk si Mono 75 ini. Untuk harganya di 300.000 gue nggak bisa komplain, karena ya memang kayaknya ini ditujukan buat orang-orang yang pengen mechanical keyboard kit budget gitu loh. Jadi kalian udah dapetin mechanical keyboard yang gampang dibuka, udah ada flex cut polikarbonatnya, dan pendingnya udah cukup lengkap, switchnya juga udah lumayan oke, stabilizer juga udah factory loop. Ya jadi kalian kalau beli ini juga gampang banget gitu untuk modifikasi. Kalian nanti pengen repaint warna case-nya kah, kalian ganti switch-nya, kalian ganti keycaps-nya, ini benar-benar bebas banget dan cukup murah banget gitu ya. Apalagi dengan gasket mount-nya yang bikin dia benar-benar soft banget gitu untuk typing feel-nya. Menurut gue ini recommended apa enggak? Jujur ini recommended dari gue. Ingat gue beli sendiri ya, gue nggak di endorse. 300.000 gue nggak bisa komplain karena looks-nya juga menurut gue ini clean. Gue suka banget. Seri Mono itu warna hitam dan putihnya menurut gue clean dua-duanya, jadi gue suka. Emang ini tipikal keyboard yang bukan buat orang yang suka RGB gitu ya. Meskipun di Mono 75 atau 87-nya ada RGB strip satu garis gini, tapi menurut gue kayaknya ini lebih cocok buat orang-orang yang nggak suka RGB-RGB-an. Kurang lebih itu dia untuk honest review dan first impression gue untuk si Mono 75 ini. Untuk si Mono 75 ini bisa gue kasih di angka 8,5/10 lah. Kenapa 8,5? Karena menurut gue stabilizernya masih kurang gitu ya, masih bisa lebih baik lagi. Dan kurang lebih sekian untuk review dan first impression untuk Mono 75. Buat teman-teman jangan lupa follow sosial media gue yang lain. Terima kasih teman-teman udah nonton dan udah support, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.